Terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Aku doain supaya setiap kali kalian nontonin video aku, satu harapan yang kalian harapkan bisa terwujud di tahun ini. Setuju? Setuju? Amin. Halo semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal share alur cerita dari film Max to White House Zero. Oke, bagaimana filmnya? Mari kita mulai. Scene awal memperlihatkan dua orang laki-laki berpakaian rapi. Ini Agent Thorne, dan yang satu nggak tahu siapa. Mereka berdua sedang bercakap-cakap mengenai pengganti Charlie yang sedang cuti melahirkan. Charlie adalah anjing yang ditugaskan untuk membantu Agent Thorne dalam menjaga keamanan Gedung Putih. Ini adalah Max, pengganti sementara dari anjing Charlie. Lanjut, di mana terlihat sebuah keluarga penting yang sedang sarapan pagi. Ini Bennett, yang kala itu sedang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan ini TJ, anak dari ibu ini dan bapak ini. Mereka mendapat kabar bahwa beberapa hari ke depan Gedung Putih akan mendapat tamu spesial dari Rusia, yaitu Presiden Rusia. Di mana kedatangan itu ditujukan untuk menciptakan kerjasama dan perdamaian antara dua buah negara besar tersebut, Amerika Serikat dan Rusia. Setelah sarapan pagi, TJ pun bersekolah. Tunggu, dia bertemu dengan Max. Di pertemuan pertama kali ini, terlihat Max yang nampak nyaman dengan TJ. TJ bersekolah dengan ditemani oleh dua pengawal penting yang selalu menjaga dan menemani TJ dimanapun. Ya biasalah anak presiden kan. Kebijakan itu membuat TJ risih karena TJ merasa tidak pede di depan teman sekolahnya. Karena hal itu pun TJ sulit mendapat teman. Selepas pulang sekolah, ia pun menuju dapur di mana terdapat chef yang sangat dekat dengan TJ. Ini Coop, chef sekaligus teman curhat TJ. Kedekatan itu membuat TJ suka dengan makanan yang dibuat oleh Coop. Terlihat Presiden Ben yang sedang keluar dari ruangan bersama orang-orang penting lainnya. Lalu ia bertemu dengan Max. Ben pun meminta Agent Thorne untuk memberi tugas tambahan kepada Max, yaitu menjadi teman main TJ. TJ pun bermain dengan Max di mana itu membuat jarak TJ dan Max semakin dekat. Hingga TJ pun berani membawa Max untuk datang ke sekolah. Dan keberadaan Max di situ membuat TJ dikagumi oleh teman-temannya. Ia pun mendapatkan teman. Ia juga diundang oleh murid sekolahnya untuk datang di pesta murid nanti malam. TJ pun pulang dan segera bercerita kepada orang tuanya. Tapi sayang, TJ tidak mendapat izin karena di hari yang sama, Presiden Rusia Bregov datang bersama tim dan putrinya, Alexandra Bregov. Tim Rusia datang, mereka pun saling menyapa dan nampak mereka terlihat sibuk dengan tugas mereka masing-masing. TJ pun juga berkenalan dengan putri Rusia. Karena mempunyai keresahan yang sama, TJ dan Alex pun memutuskan untuk menghibur diri. Menghibur diri. TJ mengajak Alex ke dapur di mana Alex dikenalkan dengan chef favorit TJ, yaitu Coop tadi. Dan mereka pun berbincang sambil menikmati hidangan favorit TJ. TJ sempat bercerita bahwa ia sebenarnya malam itu diundang untuk datang ke pesta malam. Alex pun punya ide untuk keluar secara diam-diam dan datang ke pesta itu. Awalnya TJ menolak. Lalu menerima. Ia pun beranjak keluar dari Gedung Putih dengan meninggalkan Max di ruangan mereka tadi. Entah kedekatan atau feeling apa gitu, Max merasa cemas. Di sisi lain, TJ dan Alex yang berhasil keluar dari Gedung Putih. Mereka didatangi mobil yang 3 orang keluar dari mobil itu untuk mencoba menculik mereka. Penculikan itu digagalkan Max yang telah keluar dari Gedung Putih. Hingga salah satu dari 6 kaki penculik tergigit oleh Max. Dan itu dijadikan TJ sebagai petunjuk. Sekaligus TJ juga mendengar bahwa penculik tadi berbahasa Rusia. Scene berganti. Semua orang-orang penting itu nampak sedang pergi ke suatu tempat, Camp David.
Mereka akan menghabiskan waktu di sana untuk beberapa hari ke depan. TJ yang merasa kesal kepada Alex karena TJ mengira bahwa penculiknya adalah orang Rusia. Ia pun menjauhi Alex. Terlihat kedua pemimpin negara tersebut sedang bersenang-senang. Di sisi lain, TJ yang masih penasaran, TJ pun curhat kepadaku tentang kejadian semalam. Pemikiran TJ mengarah pada chef Rusia, yaitu Dmitri. TJ melihat Dmitri keluar dari dapur dengan membawa kotak besar. TJ pun mengikuti Dmitri dengan ditemani oleh Max. Kecurigaan TJ semakin besar ketika TJ melihat Dmitri yang masuk pada sebuah rumah kayu dan memukul-mukulkan sesuatu di dalam rumah itu. Ditambah ketika TJ mentranslate bahasa yang Dmitri gunakan, itu membuat TJ semakin yakin. TJ segera membuka pintu rumah itu dengan cepat serta ditambah gerangan Max yang seolah-olah siap menyantap Dmitri. Dmitri terkejut. Sebisa mungkin ia menjelaskan bahwa dia hanya ingin adonan roti itu benar. TJ lalu disekak oleh Dmitri dengan mempertanyakan tujuan TJ kemari. Tiba-tiba Alex datang dan langsung menjawab bahwa Presiden Ben alergi dengan beberapa bahan makanan. Oke, lanjut. Alex dan TJ pun mulai baikan lagi. Dan kini Alex yang menaruh curiga pada mungkin tangan kanan dari Presiden Bregov, yaitu Olga. Dan nampaknya setelah mereka semua istirahat, mereka akan melanjutkan aktivitas mereka dengan bermain arum jeram. Setelah makan, TJ dan Alex pun mengikuti Olga yang sedang berjalan masuk pada sebuah ruang bawah tanah di antara padang rumput. Mereka juga ditemani oleh Max. Sekarang mereka telah berada pada ruang yang sama dengan Olga. Karena TJ dan Alex yang tidak bisa terlalu mendekat, mereka pun memutuskan untuk menyuruh Max yang mendekat dengan GoPro yang telah melekat pada leher Max. Setelah jarak Max semakin dekat, tiba-tiba datang teman cowok Olga yang juga masuk ke dalam rumah itu. Dan kini mereka mampu melihat luka yang berada pada kaki Olga. Yang mereka pikir adalah luka bekas gigitan anjing, ternyata hanya tato. Dan Olga pun melaporkan kepada presiden dan dua bocah itu kena marah. Lanjut, di mana terlihat Agent Thorne bersama Max sedang menyisir jalan. Sesuai rencana awal, para presiden serta anak dan timnya pun melanjutkan aktivitas mereka, yaitu bermain arum jeram. Tapi, terlihat tangan seseorang sedang menyemprotkan cairan ke perahu karet, yang membuat bagian perahu itu melepuh. Karena tidak menyadari, mereka pun memulai arum jeram. Nampak permainan yang sangat mengasihkan. Tapi, tiba-tiba, perahu itu bocor dan mereka semua pun terjebur ke dalam air. Mereka semua pun menyelamatkan diri, tapi satu yang belum terselamatkan, Alex. Alex yang terlalu jauh hingga tim kesulitan untuk menyelamatkan. Max yang melihat kejadian itu seketika ia berlari dan menjeburkan diri untuk menyelamatkan Alex. Semuanya berdebat tentang siapa yang paling bersalah di kejadian ini. Terlihat mereka semua sedang makan-makan. TJ memberikan kode kepada Alex untuk bertemu di suatu tempat. Dan mereka pun curiga kepada Agent Thorne. Mereka pun menyusun rencana. Scene berganti malam, di mana pertunjukan musikalis piano dari Maureen, lebih tepatnya istri dari Presiden Ben, yang akan segera berlangsung. Alex dan TJ pun mulai memasuki rencana di mana mereka berpura-pura sakit agar mereka tidak duduk di bangku khusus itu. Tapi itu telah mereka lakukan. Mereka pun melanjutkan rencana dengan menuju backstage. TJ pun menjelaskan, oke, jadi nanti Max akan memanggil Agent Thorne untuk menuju backstage. Dan dari situ, Alex akan berpura-pura pingsan sehingga Agent Thorne akan fokus ke Alex dan TJ akan leluasa memotret bagian kaki Agent Thorne. TJ pun menyuruh Max memanggil Agent Thorne. Tiba-tiba,
TJ dan Alex mendengar adanya orang yang datang. TJ dan Alex pun secara spontan masuk ke dalam lemari kecil untuk bersembunyi. Dan mereka pun aman. Dan di dalam lemari itu, yang awalnya gue bener-bener berharap lebih dikit lah. Ya, digagalin dong. TJ dan Alex terkunci di dalam lemari itu. Terlihat ada seseorang yang ingin mengacaukan malam itu. Max yang melihat itu, ia pun bersikeras untuk menggagalkan. Max gagal. Lampu itu jatuh, tapi untungnya Maureen yang berada di bawah lampu itu bisa cepat menghindar. Tapi, ya, anjing yang gak salah, disalah-salahin, memanglah anjing. Debat lagi. TJ pun langsung mengatakan kecurigaannya, dan bukan Agent Thorne. Karena kejadian ini, Max pun dikurung di luar rumah. Serta Bregov dan tim Rusia akan segera meninggalkan Camp David dan menuju tempat teraman di dunia, Moskow. Dan Bregov pun juga memutuskan untuk tidak meneruskan kerjasama ini. Scene berganti pagi, terlihat TJ yang sedang berbincang dengan Coop sambil menyedot es krim. Saat es krim TJ jatuh, TJ mencoba mengambil es krim itu, dan ternyata, ya, selama ini pelakunya adalah Coop. Coop segera menangkap TJ dan mengunci TJ pada ruang pendingin. TJ terus berteriak hingga teriakan TJ didengar oleh Max. Max pun berhasil meloloskan diri dan TJ pun selamat. Tapi, Alexandra sudah diculik. TJ pun menyadari itu. TJ yang merasa ini akan memakan waktu yang lama, ia pun menyodorkan pakaian yang pernah dipakai Alex kepada Max. Max pun berlari untuk mengikuti bau Alex. Coop menyadari adanya Max di belakang mobilnya. Ia pun menambah kencang mobilnya, namun dengan cerdik Max memotong jalan dan melompat masuk ke dalam mobil dan langsung menggigit tangan Coop. Dan mereka semua pun tertangkap. Di ending dimana tadi Presiden Bregov yang mau menggagalkan kerjasama, kini kerjasama itu benar terjadi. Max yang telah menolong pun mendapat penghargaan dari pemerintah. Oke, dan ini adalah scene yang membuat saya iri seiri-irinya orang iri. Gimana? Mantap? Ya. Film pun ditutup dengan perpisahan TJ dengan Max dan pertemuan TJ dengan bayi Charlie. Oke, sekian dulu video yang kalian tonton kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen di bawah video apa yang akan aku buat selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.